Assalamualaikum. Kita ketemu lagi dengan pertemuan mata kuliah konsep dasar keperawatan. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi membahas tentang falsafah keperawatan di Indonesia dan bagaimana perkembangan perawat profesional di Indonesia. Pertemuan yang singkat ini adalah sebagai stimulus pengantar singkat dan kita bisa diskusi baik di pertemuan seterusnya, baik di kelas maupun di luar kelas. Kita bisa berdiskusi berkaitan dengan materi-materi yang Bapak sampaikan. Falsafah keperawatan ya. Kita memahami dulu kata falsafah. Ya, falsafah itu apa ya? Ya, dasar, pegangan ya. Setiap individu, organisasi ataupun itu punya falsafah. Bagaimana individu atau organisasi atau bangsa itu bergerak ke depan punya dasar yang kuat untuk bertindak, berperilaku. Jadi ada pegangan yang dianut, yang mendasari bagaimana itu berpikir, bertindak dan berbuat. Dan keperawatan juga punya dasar pegangan bagaimana perawat itu berperan dan berfungsi dalam melayani pasien. Nah, dalam hal ini perawat merupakan suatu profesi yang memberikan bantuan. Ya. Bantuan itu diberikan pada aspek itu pada pasien ya, sekarang disebut dengan pasien atau individu, keluarga atau masyarakat, akibat dari ketidaktahuan individu tersebut atau keluarga atau masyarakat, kemudian ketidakmampuan dan juga ketidakmauan. Jadi kalau salah satu itu terjadi pada seseorang, maka hadir seorang perawat dalam memberikan bantuannya kepada pasien tentu dalam konteks memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau seseorang itu akibat masalah kesehatannya atau penyakitnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak mampu melakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak mau melakukan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, maka di situ hadir seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan kebutuhan pasien atau individu tersebut. Dan juga perawat itu hadir dalam konteks penyembuhan dan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan. Pertama, di sini kan dalam upaya kesehatan itu kita kenal dengan upaya promotif, itu bagaimana meningkatkan derajat masyarakat, kesehatan masyarakat atau individu. Kemudian preventif, bagaimana upaya-upaya untuk mencegah agar tidak terjadi masalah kesehatan atau sakit. Kemudian kuratif, merupakan tindakan-tindakan penyembuhan atau yang dilakukan pada pasien atau orang yang telah jatuh sakit. Dan upaya rehabilitatif di mana akibat dari sakit itu bisa saja menimbulkan gejala sisa sehingga perlu pengembalian fungsi semula daripada fungsi tubuh. Misalnya pasien stroke ya karena lumpuh untuk mengembalikan fungsi dia berjalan, ekstremitasnya perlu dilakukan rehabilitasi. Kemudian juga perlu dipahami oleh perawat itu bahwa profesi perawat itu bagian integral dari pelayanan kesehatan. Ya, atau perawat itu melihat bahwa manusia itu atau pasien yang dihadapi itu bagian integral dari lingkungan, sistem yang terbuka dari lingkungan ini. Jadi maksudnya integral di sini berarti satu kesatuan dari lingkungan. Jadi manusia akan hidup di lingkungan. Jadi ya, saling mempengaruhi. Manusia akan mempengaruhi lingkungan dan lingkungan juga mempengaruhi manusia. Kalau lingkungan itu sehat, maka akan menyebabkan manusia atau orang-orang di sekitarnya itu akan sehat juga. Begitu sebaliknya, apabila lingkungannya kurang sehat, tercemar, dan segala macam, tentu akan mudah mempengaruhi kesehatan orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan buruk bisa juga disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kalau kita lingkungan yang buruk juga akan memberi bagaimana kesehatan itu akan berpengaruh pada manusia. Itu yang selanjutnya manusia adalah tumbuh kembang secara kontinu ya seiring dengan tumbuh kembang.
mulai dari janin sampai dengan lansia dan meninggal itu sendiri. Ya, kemudian manusia, falsafah keperawatan juga melihat bahwa manusia adalah kompleksitas ya, yang selalu tumbuh dan berkembang secara konstan seiring dengan waktu. Uh, Juga di sini kompleksitas adalah adanya apa sering disebut dengan holistik ya, unsur manusia itu holistik. Nah, perawatan kesehatan adalah merupakan hak ya. Jadi di sini hak. Jadi setiap individu punya hak untuk eh, mendapatkan pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, di sisi lain perawat mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan keperawatan yang terbaik. Oleh sebab itu, perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada pasien, ya nilai-nilai budaya, itu nilai-nilai lokal, itu yang sering disebutkan sesuai dengan kearifan lokal, tentu tidak bertentangan dengan keilmuan eh, keperawatan, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dasar manusia. Ya, dan juga keperawatan itu tidak hanya kita berpikir bahwa perawat itu mengurus orang yang sakit, ya. Tidak. Jadi perawat juga sesuai dengan upaya yang tadi ada empat ya, promotif dan preventif ini lebih dominan pada pasien yang orang yang sehat. Itu bagian supaya tidak sehat, tetap sehat, itu promotif. So, yang orang yang sehat tidak bisa sakit, dilakukan upaya-upaya pencegahan, itu preventif. Kalau yang sakit itu tentu pada upaya penyembuhan tadi kuratif dan rehabilitatif. Dan eh, dalam perawatan ini tentu yang menjadi eh, kebutuhan manusia ya tentu dalam lingkup yang sangat luas ya kapan saja di mana saja. Kalau kita lihat dalam pelayanan keperawatan itu memang perawat paling luas ya. Pasien itu dirawat di rumah sakit itu oleh perawat 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa terputus ya. Nah, dari situ kita dapat apa? Pahami apa itu pengertian keperawatan. Nah, keperawatan itu adalah pelayanan keperawatan yang merupakan bentuk dari pelayanan profesional. Jadi ada kata-kata kunci di sini pelayanan profesional. Perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional, bagian integral dari pelayanan kesehatan, kemudian diberikan berdasarkan ilmu dan kiat, kemudian dalam bentuk pelayanan bio, psikososial, dan spiritual yang komprehensif, yang ditujukan pada individu, keluarga, dan masyarakat, sehat maupun sakit. Nah, ini yang perlu dipahami profesionalitas. Profesionalitas itu adalah kompeten. Kompeten maksud di sini memiliki kemampuan pengetahuan, etika, dan skill atau keterampilan. Bagian integral dari pelayanan kesehatan itu perawatan tidak lepas dari pelayanan kesehatan. Ya, di mana pelayanan kesehatan tentu di situ ada pelayanan keperawatan. Jadi setiap pelayanan kesehatan tentu kita berbicara pelayanan keperawatan. Kalau kita pelayanan keperawatan tentu merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan. Kemudian berdasarkan ilmu dan kiat. Nah, tindakan-tindakannya atau pelayanan yang diberikan kepada pasien tentu bukan berdasarkan maunya perawat itu sendiri. Itu tindakan itu berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Jadi ada dasar keilmuannya dan keilmuan itu kan didapat lewat proses pendidikan. Jadi ada rasional eh, ilmiahnya kenapa tindakan itu dilakukan dan bagaimana tindakan itu dilakukan. Jadi bukan atas inisiatif sendiri perawat. Ya. Kemudian pelayanan itu diberikan dalam bentuk biopsikososial sesuai dengan konsep manusia. Bahwa manusia itu terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dan masalah kesehatan itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau kesehatan secara biologis akan mempengaruhi masalah psikologis, mempengaruhi masalah sosial, dan mempengaruhi masalah sosial. Sehingga pasien itu harus dirawat dalam konteks biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi kita memasalah penyakit fisiknya, bukan saja fisiknya yang kita
amati, kita urus, kita selesaikan, tentu masalah ini berdampak pada masalah psikologisnya, bisa berdampak pada sosialnya, dan juga berdampak pada masalah spiritual. Oleh karena itu, perawat melihat manusia itu sebagai makhluk yang komprehensif atau holistik, ya. Unsurnya ada unsur bio, psiko, sosial, dan spiritual. Dan sasaran dalam pelayanan keperawatan ini adalah individu, keluarga, dan masyarakat itu. Kemudian pelayanan yang diberikan dalam dari siklus hidup, ya, mulai dari janin sampai dengan meninggal, ya. Janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, sampai dengan perawatan jenazah itu sendiri. Dan diberikan baik individu yang sehat maupun yang sakit, seperti penjelasan tadi. Nah, itu yang menjadi falsafah, bagaimana falsafah perawat itu sendiri. Nah, untuk menjaga perawat itu sebagai perawat yang profesionalitas, maka perawat itu harus mempunyai unsur yang harus dimiliki, esensi, 4 unsur esensi. Esensi itu harus ada pada seorang perawat sehingga dia bisa dinyatakan perawat yang profesional. Apa itu? Pertama, kompeten. Ya, kompeten itu kemampuan. Kemampuan dalam konteks kemampuan itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan etika. Sekarang ini perawat dikatakan kompeten kalau sudah lulus uji kompetensi, sehingga dia mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya. Kemudian standar etik. Jadi perawat itu punya etika yang mengatur bagaimana perilaku perawat dalam melayani pasien. Kemudian pengetahuan yang sifatnya sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi karena ilmu itu selalu berkembang, maka profesi perawat itu harus memenuhi prinsip lifelong learning. Itu selalu belajar seumur hidup karena ilmu itu selalu berkembang, berkembang, dan ada ilmu-ilmu terbaru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga perawat itu harus belajar, belajar, dan belajar sesuai dengan perkembangan ilmu. Yang keempat itu relaksasi. Ya, perawat harus memberikan pelayanan dengan penuh kasih sayang sesuai dengan induk dari keperawatan itu sendiri adalah ibu. Ya, makanya perawat itu harus memiliki mother instinct, naluri keibuan, ya, naluri penuh dengan kasih sayang. Ya, saya rasa itu bagaimana seorang perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan, bagaimana apa falsafahnya, apa itu seorang profesi perawatan, dan bagaimana perawat itu memberikan pelayanannya secara profesionalitas. Saya rasa itu untuk pengantar materi tentang falsafah dan perawat profesional. Untuk membuka diskusi, kita bisa berdiskusi baik di pertemuan selanjutnya di kelas maupun di luar kelas. Saya rasa demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.